Ini adalah kisah pria yang tampak biasa saja. Tapi dia mengemas daging manusia, menjadikan kulit manusia sebagai pelapis barang, lemak diolah menjadi sabun, rambut diubah menjadi tali, dan tulang diubah menjadi topeng. Dan dia menaruh semua barang itu di toko kelontong, dan menjadikan toko itu paling laris di kota. Pada tahun 1924, di jalanan kota kecil Jerman, seorang wanita berlumuran darah berlari di jalan. Dia berlari dan berteriak, "Pria tua itu akan membunuhku." Dia melarikan diri ke kantor polisi dan ia melaporkan bahwa ia hampir dibunuh oleh pemilik toko kelontong tempat ia menginap. Wanita itu mengaku bahwa dia hampir ditebas oleh kapak super besar yang hampir terkena kepalanya. Untungnya dia berhasil menghindar dan alhasil kapak itu mengenai bahunya. Awalnya polisi tidak mempercayai si wanita tunawisma itu. Karena pemilik toko bernama Pak Danke dikenal sebagai pria yang terkenal baik di kota itu. Karena toko kelontong yang ia kelola sering menjual daging kaleng murah untuk masyarakat, masyarakat pun mencintai Pak Danke. Pak Danke pun memberi alasan pada polisi bahwa dia hanya ingin menakut-nakuti wanita itu karena si wanita ingin mencuri makanannya. Sang wanita itu pun terkejut atas laporan palsu Danke, yang seolah-olah wanita itu yang bersalah. Berdasarkan laporan itu, Danke dan si wanita diamankan sementara di sel tahanan, sementara polisi akan memeriksa rumah Danke. Namun, terjadi hal yang tak terduga. Tepat jam 12 malam, Danke ditemukan gantung diri di sel tahanan. Polisi menyadari keseriusan masalah ini, lalu segera bergegas ke rumah Danke untuk menyelidikinya. Namun, begitu pintu dibuka, tercium bau busuk menyengat. 2 bak mandi besar di sudut ruangan, penuh dengan daging rebus. Polisi mengambil tumpukan daging itu, dan ternyata itu adalah lengan dan dada manusia. Setelah polisi melihat hal mengejutkan seperti itu, mereka pun segera melaporkan ke markas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terlihat di rak atas bak mandi, terdapat kaleng daging yang baru dikemas, menunggu pelanggan datang dan membeli. Sementara puluhan sabuk kulit manusia tergantung di atas kamar. Pada telenan terdapat tali terbuat dari rambut manusia, terdapat pula gergaji yang digunakan mencincang tulang dan otot. Lalu di atas meja tergeletak sebuah kapak, pisau dan sebuah kotak besi yang berisi 351 gigi manusia. Polisi pun menemukan sesuatu lebih aneh, selusin anus manusia, yang sudah dibersihkan juga ditemukan di tempat kejadian. Polisi tidak tahu untuk apa itu. Ada buku harian di meja tamu, telah ditulis sejak tahun 1921. Tercatat, nama-nama 31 korban, tanggal pembunuhan, dan jumlah daging yang dihasilkan. Seperti Dreyus, 22 tahun 65 kg, segar dan bau. Atau Malzaha, 29 tahun 76 kg, kandungan lemak tinggi, dan lain sebagainya. Semua korbannya berusia kisaran 8 sampai 80 tahun. Mereka semua dijual sebagai produk dari toko daging Danke. Artinya, sejak pembukaan toko daging pada tahun 1921, penduduk kota yang membeli barang dari toko itu telah mengkonsumsi dan memakai barang-barang yang terbuat dari manusia. Baik itu tali sepatu, sabuk, dan daging cincang kemasan. Semua polisi pun tercengang karena selama Danke telah tinggal di sini bertahun-tahun, dia selalu menjadi orang baik yang senang membantu orang lain. Lalu, bagaimana bisa dia menjadi iblis pembunuh dan pemakan manusia? Kita kembali ke latar belakang Danke. Pada tahun 1860, Danke lahir dari keluarga petani di sebuah kastil. Karena kemiskinan, dia putus sekolah dasar, lalu bekerja sebagai tukang kebun. Di sini dia belajar banyak hal. Pada usia 25 tahun, ayahnya meninggal. Lalu dia menggunakan semua uangnya untuk membuka toko kelontong. Dengan keahlian yang baik, dia membuat sabun, celana panjang, tali sepatu, dan lain-lain untuk dijual, dan itu cukup bagus. Tapi dia juga membuka toko daging pada tahun 1921 dan menjual daging segar yang diawetkan di dalam kaleng pada masyarakat dengan harga murah.
setelah perang. Produk daging sangat langka. Sering ada antrian panjang di depan toko Danke. Banyak warga memuji daging yang dijual Danke. Daging itu tebal dan beraroma wangi dan segar. Namun, yang tidak diketahui warga adalah daging ini dicampur dengan daging manusia. Danke yang dikenal baik sering menyediakan tempat bermalam dan makanan gratis bagi tunawisma yang terlantar di kota. Ketika para tunawisma itu tertidur, dia mengambil kapak dan meletakkannya di belakang kepala, lalu menebasnya. Setelah membunuh, dia dengan ahli mulai memotong-motong mayatnya itu, lalu mengeluarkan daging dan lemak dari tulangnya. Kemudian mereka dicampurkan ke dalam daging kemasan, lalu menjualnya dengan harga murah pada penduduk kota. Tercatat dia membunuh lebih dari 40 orang dalam beberapa tahun. Dan Danke menghasilkan banyak uang dari menjual daging itu. Setelah mengetahuinya, polisi pun terkejut dan muntah, karena dia pergi ke rumah Danke setiap minggu untuk membeli daging untuk dimakan. Setelah kasus itu tersebar, ribuan orang di kota merasa jijik sampai muntah-muntah, karena sebagian besar dari mereka telah membeli sabun dan daging kalengan di toko kelontong Danke. Tapi yang membuat polisi bingung adalah mengapa Danke membunuh dan memakan seseorang lalu menjual dagingnya? Apa mungkin dia mencari bahan dasar daging segar yang murah? Atau mungkin dia hanya mencoba memuaskan hasrat sesat batinnya? Apa dengan membunuh dan mencincang mayat lalu menjualnya akan memberinya kepuasan besar? Yang pasti adalah motif Danke bunuh diri di kantor polisi. Mungkin Danke takut perbuatan kejam yang telah ia lakukan selama ini diketahui banyak orang. Seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya saja. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di pikiran dan hati seseorang. Kehidupan jalanan seperti hutan rimba, tidak peduli kalian anak-anak, laki-laki atau perempuan, kita harus belajar melindungi diri kita sendiri. Jadi tetap support channel ini ya, dan tunggu topik dan video dari kasus-kasus sesat satu persatu, belajar memahami sifat manusia lain, dan kenali dirimu sendiri, lalu lindungi dirimu sendiri. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.